Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di sesi satu itu untuk penjelasan bagaimana mengerjakan tugas satu. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Maulana Syafi'i. Mungkin sebelumnya sudah perkenalan, teman-teman sudah lihat di video perkenalan. Saya perkenalan lagi, bisa dipanggil Maulana atau Lana. Jadi nanti kita mungkin bisa komunikasi terkait tugas-tugas di WhatsApp, bisa Japri atau di sistem juga bisa. Walaupun nanti di sistem ketika teman-teman nanti juga upload setiap tugas akan selalu ada komentar apa perbaikan dari tugas yang teman-teman kumpulkan. Oke, langsung saja saya izin share screen. Untuk sesi sinkronus pertama ini akan penjelasan terkait bagaimana mengerjakan tugas satu. Seperti itu. Apa sih yang dilakukan pada tugas satu? Apa yang teman-teman harus kerjakan di tugas satu? Oke, saya izin share screen. Oke, secara garis besar yang teman-teman akan kerjakan di tugas satu itu adalah ini. Teman-teman akan membuat judul penelitian atau judul proposal ya. Kita kan akan membuat proposal penelitian. Jadi harus ada judul penelitian yang teman-teman sudah pelajari seperti apa. Nah, di mana di tugas satu itu yang dikerjakan hanyalah bab satu pendahuluan. Di mana di bab satu pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, di mana latar belakang itu nanti isiannya apa saja akan dijelaskan nanti di PPT. Secara umum, latar belakang itu isiannya adalah landasan-landasan teori yang teman-teman munculkan di judul penelitian. Jadi apa yang ada di judul penelitian, variabel-variabelnya apa, itu yang muncul teori-teorinya di latar belakang. Setelah menjelaskan beberapa landasan teori, teman-teman juga harus memunculkan penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan judul penelitian yang sudah teman-teman ajukan. Kemudian yang terakhir adalah landasan empiris atau fenomena yang terjadi di lapangan terkait judul yang teman-teman ajukan. Nah, di proposal itu sebenarnya yang paling penting adalah di latar belakang sampai rumusan masalah. Nah, ini yang sering dilihat. Ketika latar belakangnya sudah benar, rumusan masalahnya sudah benar, nah pendahuluan itu berarti tugas saat itu aman biasanya. Oke, tapi yang paling penting adalah yang di latar belakang. Bagaimana teman-teman menceritakan kenapa bisa tertarik melakukan penelitian dengan judul yang teman-teman ajukan. Latar belakang selesai, teman-teman akan menuliskan rumusan masalah berupa pertanyaan. Kemudian ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Jadi ada empat ini yang teman-teman harus cantumkan di bab satu pendahuluan, yaitu di tugas satu yang akan teman-teman kumpulkan di sistem. Oke, baik. Sekarang kita akan ke penjelasan bagaimana cara menulis latar belakang sampai manfaat penelitian. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke penulisan latar belakang, teman-teman akan diminta untuk mengetahui konsep dasar penelitian. Kenapa sih ada suatu penelitian? Jadi secara sederhana, penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab dan jawabannya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, secara umum penelitian itu dilakukan untuk sesuatu yang belum terjawab. Contohnya apa? Misalkan ada suatu bulan, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu manusia nggak tahu bulan itu benda seperti apa. Terus, apakah masalah ini tidak ada solusinya?
Nah, jadi ketika orang-orang penasaran bulan itu seperti apa, mereka melakukan yang namanya penelitian. Jadi, ada 3 astronot pergi ke bulan dan salah satunya membawa tanah dari bulan dan kemudian dipelajari. Setelah mempelajari, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Jadi, dari suatu ketidaktahuan kita, terus kita ingin mencari tahu. Nah, itu maksudnya dari penelitian. Oke, secara garis besar ini arti penelitian secara sederhana. Penelitian adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Jadi wajib ada permasalahannya. Jadi teman-teman harus mencantumkan permasalahan itu di latar belakang yang landasan empiris tadi. Kemudian tindakan yang terencana tersebut dilakukan dengan apa? Pengumpulan, analisis, dan interpretasi atas data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Oke, ini istilah penelitian dalam bahasa Inggris adalah research yang berasal dari kata re and search. Re artinya berulang-ulang, search artinya mencari sesuatu. Ini gambar ilustrasinya. Jadi seorang peneliti. Nah, ini yang harus ada ya. Di fenomena ini harus ada di latar belakang, di landasan empiris. Jadi nggak bisa kita mengarang-arang fenomenanya, maka nggak akan bisa tersampaikan kenapa kita mengambil judul penelitian tersebut. Jadi fenomenanya ini memang jelas apa yang terjadi. Nah, peneliti itu mengamati fenomena secara berulang-ulang. Setelah melakukan pengamatan secara berulang-ulang, kemudian dilakukan pengumpulan data. Jadi kita akan melakukan pengumpulan data yang dimana dalam menarik kesimpulan itu akan dilakukan yang namanya analisis data. Nah, di metodologi penelitian ini, analisis data ini kita nggak sampai yang terlalu dalam ya, karena kita hanya di proposal penelitian bab 1 sampai bab 3. Ada bab 4 tapi hanya sedikit menyentuh cara analisis datanya saja. Dia belum menganalisis, hanya saja tekniknya apa. Dia cuma hanya menanyakan itu, tapi tidak sampai melakukan analisisnya. Oke, definisi penelitian banyak. Nih menurut Lidi dan Ormord, penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena. Nah, ini tentang suatu fenomena yang kita merasa tertarik untuk mendalaminya. Jadi teman-teman nanti akan melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi hasil analisis data tersebut. Nah, ini secara umum penelitian itu seperti apa? Sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru. Nah, ini nih, teman-teman akan mengumpulkan data. Penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Penelitian merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat. Penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu. Kemudian penelitian bersifat logis dan objektif. Nah, ini makanya fenomenanya jangan dibuat-buat. Misalkan adanya hubungan antara jatuhnya pesawat dengan banjir gitu. Itu nggak ada hubungannya, nggak logis. Makanya fenomena sebaiknya yang teman-teman rasakan, bukan yang teman-teman hayalkan seperti itu. Peneliti tidak hanya mencari data yang hanya bertujuan untuk mendukung hipotesis. Peneliti harus mengabaikan perasaan dan preferensi pribadi yang bersifat subjektif. Peneliti berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Oke, nanti ini teman-teman bisa baca juga. Kita ke sini, ini lebih jauh. Sebuah penelitian bisa dikatakan penelitian yang berkualitas tinggi. Nah, ini penelitian yang dikatakan baik itu seperti apa?
Ini penelitian yang didasarkan pada penelitian orang lain. Nah, ini. Jadi, teman-teman, ketika sudah menetapkan suatu tema atau suatu judul, yang teman-teman lakukan pertama kali adalah mencari apakah judul teman-teman sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Jadi carilah penelitian orang lain yang sekiranya hampir sama dengan judul teman-teman. Jadi di kasus kita untuk tugas akhir itu maupun sampai disertasi wajib penelitian yang mau kita kerjakan harus ada penelitian terdahulunya. Jangan kita membuat penelitian tersebut belum pernah sama sekali orang kerjakan. Nah, jadi tapi maksudnya penelitian orang lain itu nggak harus persis judul kita ya. Mungkin sekiranya hampir sama, nah itu bisa kita gunakan. Jadi, jadi jangan meneliti yang nggak ada sama sekali penelitian terdahulunya. Jadi carilah judul, buatlah judul, terus carilah penelitian terdahulunya. Kemudian penelitian yang baik itu penelitian yang dapat diulang atau direplikasi, penelitian yang dapat diterapkan di setting yang berbeda. Jadi setting yang berbeda ini lokasinya boleh berbeda ya. Begitu. Salah satu cara membuat tugas akhir paling mudah adalah cari penelitian orang lain, kemudian ubah lokasinya. Itu sudah bisa masuk di tugas akhir. Kemudian penelitian yang mempunyai rasional yang logis dan ada keterkaitan dengan teori tertentu, penelitian yang dapat dilakukan, penelitian yang membangkitkan topik penelitian yang baru atau penelitian yang bersifat siklis, penelitian yang bersifat inkremental, dan penelitian yang merupakan kegiatan apolitis untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat. Oke, tadi definisi penelitian, sekarang kita masih definisi ya, ini masih definisi tujuan penelitian. Jadi kenapa kita melakukan penelitian? Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman yang tadi seperti definisi penelitian. Jadi kita ada suatu fenomena, kita mau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena untuk mencapai wawasan baru ke dalamnya. Oke, nah kalau kita mau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena, itu namanya penelitian eksploratif. Kemudian kalau tujuan penelitiannya untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu, itu dikenal dengan penelitian deskriptif karena kan menggambarkan secara akurat. Kemudian kalau tujuan penelitiannya untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau keterkaitan antar sesuatu, biasa dikenal dengan studi diagnostik. Kemudian yang terakhir ini yang paling sering untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar peubah. Peubah di sini namanya variabel. Studi ini biasa disebut dengan pengujian hipotesis. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Oke, ini motivasi melakukan penelitian, keinginan untuk mendapatkan gelar akademik. Nah, ini teman-teman akan menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar akademik. Keinginan menanggapi tantangan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Oke, keinginan untuk mendapatkan kesenangan intelektual. Jadi ada yang meneliti itu memang karena dia senang saja meneliti. Mungkin para pekerja di BRIN, nah Badan Riset Nasional itu berarti orang-orangnya sangat suka melakukan penelitian karena mereka senang saja gitu. Kemudian motivasinya juga keinginan untuk melayani masyarakat, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Oke, ini beberapa tipe penelitian. Deskriptif itu lawannya analitik, terapan dasar, kuantitatif itu kualitatif, lawannya konseptual empiris, dan tipe penelitian lainnya. Nah, secara umum nanti yang akan kita gunakan yang di sini. Teman-teman akan jenis penelitiannya berupa kuantitatif atau kualitatif. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, di dalam tadi kan definisi penelitian adalah kita ada suatu fenomena, kita mau mencari tahu secara sistematis.
Nah, secara sistematis itu berarti ada aturannya. Nah, aturannya disebut dengan metode penelitian. Jadi metode penelitian adalah semua metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok pertama terutama berhubungan dengan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi ada metode penelitian tentang teknik pengumpulan data. Jadi metode-metode ini digunakan ketika data yang tersedia tidak mencukupi untuk ditarik kesimpulan. Jadi di bab 3 itu kita membahas tentang metode penelitian, di mana yang pertama ada teknik pengumpulan data, kemudian yang kedua ada teknik analisis data. Nah, ini kelompok kedua terdiri atas teknik statistika yang digunakan untuk membangun hubungan antara data dan aspek yang tidak diketahui. Teknik statistika digunakan kalau teman-teman penelitiannya kuantitatif. Jadi yang pertama teknik pengumpulan data, teknik analisis data, yang terakhir adalah teknik untuk mengevaluasi akurasi hasil yang diperoleh. Oke, metodologi penelitian tadi adalah cara sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Hal ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari. Jadi metode penelitian itu ilmu yang mempelajari tentang melaksanakan penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Di dalam metodologi penelitian, kita akan mempelajari langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian. Nah, ini teknik penelitian merujuk kepada perilaku dan instrumen. Jadi, dalam teknik penelitian, teman-teman akan membuat suatu instrumen. Jadi, di metode penelitian akan ada muncul instrumen penelitian yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan peneliti seperti observasi, cara merekam data, teknik pengolahan data, dan sejenisnya. Jadi ketika kita melakukan observasi, merekam data, itu ada instrumennya. Jadi nggak bisa kita misalkan melakukan wawancara. Nah, kita nggak bisa langsung saja datang ke narasumber, terus kita mewawancarai. Jadi harus ada instrumen wawancaranya dulu. Begitu pula kalau sebar kuesioner. Nah, juga nggak bisa kita membuat secara asal, tapi ada yang namanya instrumen. Metode penelitian adalah perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan menyusun teknik penelitian. Contohnya, misalkan kita mau mengumpulkan data tentang perilaku turis. Karena kita membahas tentang perilaku, jadi metode yang digunakan mungkin berbentuk survei. Jadi kita bisa survei terkait perilaku turis. Teknik yang digunakan adalah survei daring yang bisa menjangkau banyak responden. Nah, contoh lain misalnya kita mau mengetahui pendapat masyarakat tentang sebuah produk baru. Nah, mungkin peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan teknik yang digunakan adalah merekam dialog pada saat wawancara. Jadi kalau yang contoh di sini, contoh atas ini adalah penelitian kuantitatif, yang bawah adalah penelitian kualitatif. Kuantitatif, pengumpulan datanya akan menggunakan survei atau kuesioner. Tapi kalau kualitatif, metodologi penelitiannya, teknik pengumpulan datanya pasti menggunakan wawancara. Di kuantitatif tidak ada wawancara. Begitu pula di kualitatif tidak ada survei. Jadi itu perbedaannya nanti. Nanti akan ada materi juga terkait penulisan di bab 3. Ini masih secara umum, teman-teman mungkin perlu tahu apa saja yang ada di penelitian. Ini sama kayak tadi ya, ini kriteria riset yang baik. Dia secara sistematis harus bersifat logis,
ada data empirisnya. Empiris ini tadi ada fenomenanya yang memang terjadi, kemudian penelitian tersebut dapat diulang. Jadi, kalau teman-teman melakukan penelitian yang di mana ketika orang lain itu baca penelitian teman-teman, mereka bisa menginovasikannya, berarti penelitian teman-teman itu sangat bagus seperti itu. Tapi kalau teman-teman melakukan penelitian, tapi setelah itu nggak ada sama sekali orang yang bisa melakukan penelitian yang sama, nah itu berarti penelitian teman-teman kurang bagus. Yang bagus adalah yang bisa diulang. Nah, ini langkah-langkah penelitian secara umum ada proses sistematis. Nah, ini yang metodologi penelitian tadi. Jadi, setelah teman-teman bisa menentukan jenis penelitian teman-teman itu kuantitatif atau kualitatif, baru bisa ini menentukan teknik pengumpulan data. Mungkin bisa berupa wawancara atau bisa berupa survei. Jadi itu berbeda nantinya. Kemudian analisis dan interpretasi datanya juga akan berbeda, kuantitatif maupun kualitatif. Jadi dari awal itu teman-teman harus tahu nanti mengarahnya ke kuantitatif atau ke kualitatif. Kemudian meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada atau memahami fenomena baru. Oke, ini langkah untuk membuat latar belakang. Nah, jadi di latar belakang itu yang pertama kali di sini kita mencari tahu apa masalah yang terjadi. Jadi pada bagian ini peneliti menyampaikan suatu ketertarikan atau keprihatinan pada satu perkara yang menjadikannya tertarik untuk melakukan penelitian pada perkara tersebut. Contoh, ketika seseorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, barangkali dia akan tertarik mengamati bahwa pelanggar lampu merah semakin meningkat. Nah, jadi di latar belakang itu, walaupun di paragraf awal itu menceritakan teori, yang teman-teman harus tahu dulu adalah fenomenanya atau landasan empirisnya. Apa masalah yang terjadi? Itu dulu yang teman-teman harus tahu dalam membuat latar belakang atau judul penelitian. Jadi bukan berangkat dari teori, tapi berangkat dari masalahnya dulu apa. Nah, penyampaian masalah perlu diawali dengan latar belakang munculnya masalah yang menjadikannya seseorang tertarik untuk meneliti. Kalau kita lihat diagram di sini, nah di sini ada rumusan masalah. Tadi masalahnya apa? Kemudian melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka ini apa? Tadi kita mencari penelitian terdahulu yang hampir sama atau sama dengan rumusan masalah atau masalah yang kita hadapi seperti itu. Jadi misalkan yang ini tadi dia mau mengamati pelanggar lampu merah apakah akan semakin meningkat atau tidak. Nah, setelah dia tahu masalahnya, dia cari dulu ada nggak sih penelitian terdahulu eh, yang tujuan penelitiannya juga untuk ini atau yang judul penelitiannya juga mau mencari tahu meningkatnya pelanggaran di lampu merah. Nah, itu yang dilakukannya. Jadi, setelah dapat masalah itu bukan kita langsung menulis latar belakang, tapi cari tahu dulu ada nggak penelitian terdahulu minimal tiga sih, harusnya minimal tiga yang memang berkaitan atau relevan dengan judul penelitian kita. Nah, kalau memang ada, baru merumuskan pertanyaan penelitian. Dari situ akan muncul metodenya itu apa. Kemudian kalau metodenya sudah jelas, baru bisa masuk ke teknik-tekniknya. Ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik interpretasi hasil, dan terakhir adalah pelaporan. Pelaporan ini adalah bentuk tulisan. Seperti itu. Jadi yang teman-teman harus lakukan pertama adalah mencari masalahnya dulu sehingga muncul judul penelitian, baru carilah
penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian teman-teman. Oke, ini tadi melakukan kajian pustaka itu adalah langkah kedua. Kajian pustaka atau studi literatur, nah, atau studi literatur yang namanya aktivitas untuk mempelajari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi pastikan ada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Oke, di sini kajian pustaka mempunyai dua fungsi. Ini teman-teman fungsinya. Yang pertama adalah untuk mencari titik beda atau yang lebih dikenal dengan keaslian penelitian. Jadi harapannya nanti teman-teman akan bisa membuat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian teman-teman sekarang. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk mempelajari metode-metode yang pernah digunakan peneliti sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang sama atau mirip dengan masalah yang akan diteliti. Jadi, teman-teman bukan sekedar mencari aja ya. Nanti setelah dapat penelitian terdahulu, teman-teman sambil baca dulu. Apalagi kalau memang judulnya itu kurang lebih sama. Nah, teman-teman bisa mempelajari, oh gini caranya ngerjain skripsi atau ngerjain judul penelitian ini seperti ini. Oh, langkah-langkahnya ini, metodenya ini. Nah, itu harapannya nanti teman-teman bisa mencontoh. Karena untuk tugas akhir itu kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi memang di tahap awal teman-teman skripsi ini, ada tugas akhir ini adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita memang harus belajar dari penelitian-penelitian terdahulu, entah dari metodenya atau cara penulisan latar belakang sampai selesai. Itu kita harus belajar dulu cara menulisnya. Jadi nggak bisa kita langsung menulis. Menulis secara ilmiah itu seperti apa? Nah, itu teman-teman harus banyak-banyak membaca. Oke, langkah ketiga tadi setelah menemukan kajian pustakanya, menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Jadi, apakah pertanyaan penelitian harus selalu diikuti dengan hipotesis? Jawabannya tidak. Hipotesis ini hanya untuk penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif tidak ada hipotesis. Seperti itu. Oke, nah nanti kalau sudah teman-teman jelas, jadi latar belakang itu kalau sudah jelas, dia akan mudah ke bawah. Jadi di metode penelitian secara garis besar itu terbagi dua, ada metode penelitian kualitatif, ada kuantitatif. Di mana metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam. Jadi pemahaman secara mendalam nih harus digarisbawahi dengan pendekatan secara alamiah pada subjek penelitian. Karena dia pemahamannya secara mendalam, makanya pengambilan datanya atau teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Nah, sedangkan di metode penelitian kuantitatif berfokus pada relasi antar peubah atau antar variabel yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena. Di mana pada metode kuantitatif biasanya peneliti mengandalkan analisis statistika. Nah, nanti di teknik analisisnya akan menggunakan beberapa metode statistika untuk kuantitatif. Tidak perlu takut, statistika susah karena analisis datanya itu sudah menggunakan software, bisa pakai SPSS atau R atau Python atau yang lainnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah jelas metode penelitiannya apa, teman-teman baru bisa menentukan pengumpulan datanya pakai teknik apa. Kalau kualitatif, data yang dikumpulkan kebanyakan bersifat naratif, yaitu pendapat subjek atau partisipan atas suatu pertanyaan. Sehingga salah satu metode pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara. Jadi kalau kualitatif ini biasanya pengumpulan datanya ada observasi dan wawancara.
Dia nggak ada survei atau kuesioner karena dia mau pemahaman secara mendalam. Nah, dalam sebuah wawancara, peneliti akan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan topik yang dia teliti kepada subjeknya. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan jawaban yang diberikan oleh subjek bisa bervariasi tergantung kepiawaian peneliti dan luasnya pengetahuan subjek. Jadi teman-teman nanti harus banyak improvisasi ketika melakukan wawancara. Nah, berbeda dengan kuantitatif, biasanya datanya itu berupa data numerik. Nah, sehingga biasanya pengumpulan datanya itu berupa survei, nyebar kuesioner atau angket. Nah, karena dia butuh data numerik. Jadi dia nggak ada wawancara di kuantitatif. Di mana dalam sebuah survei, subjek akan diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang jawaban untuk setiap pertanyaannya itu sudah ditentukan oleh kita. Survei itu yang biasanya jawabannya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu adalah pembuatan angket atau kuesioner. Itu jadi kalau metodenya sudah jelas, kuantitatif atau kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya juga bisa sudah ditentukan. Nah, kalau sudah kita bisa mengumpulkan datanya, terakhir itu adalah menganalisis data. Jadi data yang masuk kita lakukan analisis. Dalam kuantitatif, biasanya analisis datanya menggunakan statistik. Kalau kualitatif, itu dia berbeda. Kualitatif itu biasanya dia ada Miles and Huberman itu dia ada tiga cara untuk analisis data, ada reduksi data, kondensasi data, kemudian eh, kesimpulan dan lain. Ada tiga dia untuk yang kualitatif. Jadi narasi-narasi wawancara itu akan disatukannya, kemudian dia lihat pada saat observasi maupun wawancara apakah nyambung atau tidak. Jadi ada yang namanya melihat apakah pertanyaan untuk subjek satu sama subjek 2 dan 3 itu apakah mereka menjawab jawaban yang sama atau tidak. Kalau jawaban ketiganya sama, berarti kesimpulannya itu valid. Nah, tapi kalau ada salah satu yang tidak sama jawabannya, berarti ada salah satu yang salah seperti itu. Nah, itu nggak valid nanti pernyataannya. Jadi kualitatif itu memang akan lebih susah harusnya karena pemahamannya harus mendalam. Tapi banyak juga orang-orang yang takut menganalisis pakai statistika, jadi pada nggak mau ngambil kuantitatif. Jadi tergantung teman-teman nanti. Tergantung masalah teman-teman juga ya. Teman-teman itu masalahnya akan ke kuantitatif atau ke kualitatif. Nah, kalau analisis data sudah bisa dilakukan. Yang terakhir adalah melakukan interpretasi data atau membahas hasil analisis. Jadi interpretasi itu kita mengungkapkan hasil temuannya apa. Contohnya dalam analisis deskriptif, peneliti mendapatkan nilai rata dari data yang mereka kumpulkan adalah 5,5 dengan simpang baku adalah 2. Ternyata peneliti lain menganalisis data yang sama, ratanya juga 5,5 tetapi simpang bakunya 0,5. Nah, ini terdapat perbedaan. Nah, perbedaan ini harus dijelaskan kenapa bisa. Nah, itu maksudnya interpretasi itu dia penjelasan yang lebih mendalam. Bukan cuma menyebutkan kesimpulan saja, tapi dilakukan pendalaman dari hasil pembahasan. Langkah terakhir dari seluruh kegiatan adalah melihat kembali hasil analisis dan interpretasinya ke dalam sebuah permasalahan yang komprehensif. Nah, ini yang terakhir tadi, ketika semua sudah didapatkan, kita melakukan pelaporan hasil penelitian. Ada beberapa bentuk pelaporan hasil, yaitu buku laporan, skripsi mahasiswa tingkat sarjana, tesis, maupun mahasiswa tingkat magister, disertasi, makalah yang dipublikasikan bisa berupa makalah, bisa bentuk proceeding maupun jurnal, dan bentuk lainnya. Itu adalah yang terakhir.
Oke, ini perangkat bantu penelitian, perpustakaan dan sumber daya di dalamnya. Mungkin ke perpustakaan itu zaman sekarang jarang ya, karena melalui internet sudah sangat banyak kita bisa mendapatkan sesuatu, khususnya mencari artikel penelitian terdahulu. Kemudian ada komputer, alat ukur, statistika, dan bahasa. Oke, itu beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Nah, kembali lagi kita ke yang tadi. Di latar belakang itu, teman-teman harus menemukan yang namanya rumusan masalah atau masalah teman-teman itu apa dulu. Itu yang teman-teman harus cari dulu, yang teman-teman harus pikirkan sebelum membuat judul penelitian. Oke, dalam sejumlah pustaka tentang metodologi penelitian, beberapa istilah sering dicampur adukan. Jadi di sini ada bidang penelitian. Jadi dari berbagai banyak bidang, pilih salah satu topiknya tentang apa, kemudian masalahnya apa di topik tersebut, baru dari masalah ini muncullah pertanyaan penelitian, baru muncul hipotesis. Ini jika kuantitatif. Oke, ini masalah penelitian. Berikut 4 situasi yang sebaiknya dihindari ketika mempertimbangkan masalah. Yang pertama, sebuah penelitian seharusnya tidak hanya sekedar mencapai pencerahan diri. Yang kedua, masalah yang tujuan utamanya membandingkan dua kumpulan data tidak cocok untuk masalah penelitian. Jadi kalau hanya bandingkan dua data itu nggak cocok dalam penelitian. Pertanyaan yang hanya menghitung koefisien korelasi antara dua kumpulan data, persoalan yang hanya memberikan jawaban iya atau tidak, itu tidak layak diangkat menjadi rumusan masalah. Oke, bagaimana cara identifikasi masalah penelitian? Masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian atasnya. Sebuah masalah penelitian bisa menggabungkan beberapa substansi di atas, tetapi kebanyakan akan fokus pada salah satu substansi. Jadi teman-teman harus mencari isu khusus yang terjadi saat ini atau yang kontradiksi ini yang berkebalikan dengan teori kita gitu. Misalkan kita gambarannya misalkan kita jalan-jalan nih ke Jepang, misalkan ya, jalan-jalan ke Jepang. Kita tahu di Indonesia itu ternyata di lampu merah itu banyak kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi pada saat kita pergi ke Jepang, ternyata tingkat kecelakaan lalu lintasnya itu sangat sedikit. Nah, ini kan berkebalikan dengan yang kita lihat selama ini di Indonesia misalkan. Jadi muncullah pertanyaan, lah kok bisa di Jepang itu tingkat kecelakaan lalu lintasnya sangat sedikit? Bagaimana ya mereka menerapkannya? Bagaimana mereka mengajarkannya ke orang-orang? Nah, itu muncullah masalah penelitian. Jadi kita mau mencari tahu bagaimana di Jepang bisa membuat orang-orang itu patuh dengan lalu lintas. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana? Nah, itu masuk ke dalam rumusan masalah itu sifatnya kualitatif kalau itu. Jadi teman-teman harus cari dulu di sekitar teman-teman permasalahannya apa. Oke, langkah-langkah berikut bisa dilakukan untuk identifikasi masalah penelitian. Yang pertama, menentukan bidang penelitian dulu, yang kita tertariknya di mana. Kemudian, yang kedua, yang kita pilih itu bidangnya paling enggak yang kita kuasai, supaya kita bisa lebih senang atau happy ketika melakukan penelitian. Kemudian, ketika kita sudah menemukan permasalahannya, kita harus mengkaji penelitian di bidang tersebut. Nah, untuk mengetahui tren dan studi terbaru yang sudah dilakukan. Jadi kita cari penelitian terdahulu tadi terkait masalah kita. Dari kajian tersebut, kita perlu pertimbangkan bidang prioritas penelitian. Dan kita membuat analogi dan mempunyai wawasan yang cukup atau menggunakan pengalaman pribadi untuk identifikasi masalah. Nah, ini yang paling mudah adalah tentang pengalaman pribadi kita.
Kemudian harus menunjukkan aspek spesifik dari masalah yang akan diselidiki. Jadi intinya yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah identifikasi masalah apa yang teman-teman ingin cari tahu itu apa di permasalahan teman-teman. Nah, itu yang harus teman-teman cari dulu dan cari juga penelitian terdahulu yang sudah di dikerjakan oleh orang lain. Oke. Ini cara masalah penelitian praktis. Jadi ada cara mencari masalah penelitian yang praktis, yang cepat. Masalah penelitian praktis biasanya terkait dengan usaha untuk memperbaiki pengalaman praktis atau meminimalkan risiko yang bisa terjadi. Masalah penelitian praktis dapat diidentifikasi antara lain dengan membaca laporan, meneruskan penelitian sebelumnya, dan bicara dengan orang-orang yang bekerja pada bidang atau organisasi yang sesuai. Jadi, kalau teman-teman merasa nggak ada juga masalah yang teman-teman hadapi, nah, cara mencari permasalahan bisa dengan membaca penelitian terdahulu. Dimana kalau kita membaca penelitian terdahulu, mungkin biasanya di bagian akhir akan ada saran penelitian. Jadi sarannya itu mungkin yang bisa teman-teman teruskan di penelitian teman-teman. Contoh, divisi pemasaran di perusahaan XYZ mempunyai persentase yang tinggi dalam hal pergantian staf sehingga mempengaruhi produktivitas dan kohesi tim. Organisasi nirlaba ABC mengalami defisit keuangan selama 2 tahun berturut-turut sehingga beberapa program harus dibatalkan. Nah, ini kalau teman-teman mau bertanya ke orang-orang yang bekerja pada bidang atau organisasi. Jadi bisa ketemu permasalahannya apa. Jadi nggak harus dari permasalahan sendiri. Kalau memang sudah nggak ada permasalahan dari diri sendiri kita, kita bisa baca laporan atau tugas akhir orang. Kemudian kita juga bisa meneruskan penelitian terdahulu atau ngobrol dengan orang yang bekerja. Oke, masalah penelitian itu berfokus untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman yang tidak secara langsung berkontribusi pada perubahan. Jadi ada masalah penelitian praktis, yang ini masalah penelitian teoritis. Masalah penelitian tipe ini biasanya mengharuskan Anda untuk membaca penelitian-penelitian terbaru yang relevan. Nah, kalau ini dia metode penelitiannya itu membandingkan teori. Jadi dia permasalahan yang ada di teori itu yang dikerjakannya. Ini agak agak ribet ya kalau yang untuk yang teoritis karena dia mau berdebat tentang teori-teori yang ada. Oke, seperti itu. Sumber masalah penelitian yang tadi bisa dari pengalaman pribadi, bisa sumber masalah penelitiannya bisa dari artikel atau penelitian terdahulu. Kita tinggal lanjutkan penelitiannya, ada inovasi baru atau masalah yang menarik untuk diteliti juga bisa berasal dari hasil diskusi dengan pakar di bidang. Kriteria untuk memilih masalah penelitian. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti kebaruan dan penghindaran dari duplikasi. Jadi jangan melakukan penelitian yang sama persis dari A sampai Z itu sama, itu jangan. Jadi harus ada perbedaan. Entah di lokasi itu juga boleh. Bidang ilmu atau area penelitian yang spesifik. Ini teman-teman bisa baca. Ya, ini yang paling penting adalah di faktor waktu. Jadi buatlah judul penelitian itu yang sekiranya kalau teman-teman nanti ngerjain tugas akhir ya, tugas akhir kan nggak sampai setahun ya. Jadi sekiranya kalau 3 sampai 4 bulan teman-teman bisa menyelesaikan, nah itu teman-teman buat judul yang seperti itu. Jangan membuat judul penelitian itu yang pengerjaannya tuh bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Nah, teman-teman nggak lulus-lulus, kasihan. Jadi buatlah yang sekiranya waktunya itu cukup untuk teman-teman bisa lulus. Oke. Nah, baru ini pernyataan masalah. Jadi, masalah yang ada di otak kita itu harus didefinisikan secara jelas ke dalam pernyataan atau rumusan masalah atau problem statement. Definisi masalah menentukan arah penelitian. Definisi masalah menyiratkan metodologi.
Definisi masalah membantu peneliti mengendalikan subjektivitas. Definisi masalah juga menyeratkan peubah yang akan diambil. Definisi masalah yang jelas menjadikan penelitian yang dapat dilakukan. Ini contohnya, ini yang salah, ini yang benar. Jadi dari suatu masalah, kita melakukan identifikasi masalah nih. Komputer yang saya pakai sekarang lambat, sering muncul ikon jam pasir. Nah, ketika kita ada masalah ini, di logika berpikir kita itu jangan langsung ke pertanyaan. Ketika komputernya itu lambat, sering muncul ikon jam pasir, langsung muncul di sini bagaimana ganti CPU, bagaimana ganti hard disk, bagaimana menambah kapasitas RAM. Nah, ini kan pertanyaan ini sebenarnya menjawab yang di sini. Tapi ini logika berpikirnya salah. Yang benar itu seperti ini. Ketika ada masalah komputer yang lambat, sering muncul ikon jam pasir. Nah, di logika kita itu, oh ternyata ketika cek di sistem, CPU-nya sudah kuno. Jadi ada masalahnya dulu, kenapa bisa lambat? Jangan tahu-tahu muncul pertanyaan bagaimana ganti CPU. Nah ini kan nggak ada bahas CPU tadi. Paling nggak kita identifikasi dulu kan, kenapa bisa lambat? Ternyata CPU-nya sudah kuno. Oh kenapa bisa lambat? Karena ketika dicek hard disknya sudah hampir penuh dan ada bad sector. Kemudian dicek sistem lagi ternyata banyak aplikasi yang jalan di background. Nah, dari identifikasi masalah tersebut baru muncul pertanyaan penelitiannya. Bagaimana cara ganti CPU-nya? Itu untuk menjawab identifikasi masalah yang ini, CPU yang kuno. Untuk menjawab rumusan masalah yang harddisk sudah hampir penuh. Bagaimana mengganti harddisk dengan cepat? Banyak aplikasi jalan di background. Bagaimana menambah kapasitas RAM? Nah, itu harusnya logika berpikir kita itu seperti ini secara garis besar. Jadi di latar belakang itu permasalahannya apa? Identifikasi lagi dulu lebih dalam. Kenapa sebab-sebabnya? Baru kita munculkan pertanyaan penelitian untuk sekiranya bisa menjawab dari penyebab-penyebab yang terjadi. Oke, itu untuk yang kita satu lagi. Itu kan tadi baru sampai identifikasi masalah. Kan kita di bab satu itu sampai manfaat penelitian. Setelah ini baru tanya jawab ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tadi baru sampai identifikasi masalah dan membuat rumusan penelitian. Nah, di bab satu yang saya bilang tadi, itu ada yang namanya ini. Keaslian penelitian atau biasa disebut dengan novelty atau kontribusi penelitian. Jadi keaslian penelitian bisa diartikan sebuah pernyataan atau kalimat yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti memiliki aspek yang berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan. Sebenarnya ini sudah penjelasan yang tadi. Ketika kita mempunyai suatu masalah, kita sudah menentukan judul penelitian, cari dulu penelitian terdahulunya. Kemudian kita bisa membandingkan penelitian kita yang sekarang ini pasti akan ada perbedaan dengan penelitian yang terdahulu. Nah, itu kita jelaskan apa perbedaannya. Nah, itu namanya keaslian penelitian. Pernyataan keaslian penelitian harus didukung dengan pustaka yang menunjukkan penelitian sebelumnya. Makanya di latar belakang setelah menjelaskan teori-teorinya munculkan ini penelitian terdahulunya apa sehingga kita bisa menjelaskan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita adalah ini. Jadi memang studi literatur atau penelitian terdahulu itu wajib teman-teman cari minimal tiga. Oke, dua fokus bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian. Melakukan penelitian atas persoalan lama menggunakan cara baru dengan menunjukkan implikasi pada sisi metodologi dan aspek teori terhadap pengetahuan yang ada. Jadi persoalan lama itu bisa kita modif dengan menggunakan cara baru atau melakukan penelitian
atas persoalan baru dengan cara yang lama. Ini, jadi kalau kita mencari penelitian terdahulu, kita bisa membandingkan, oh, permasalahannya sama, tapi tekniknya berbeda. Teknik yang digunakan di penelitian kita dengan orang lain berbeda. Tapi bisa juga kita mau tekniknya sama. Yang membedakan adalah permasalahannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu keaslian penelitian. Oke, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh sederhana kasus yang menunjukkan keaslian penelitian, di mana seseorang membuat penelitian terkait pembuatan sistem informasi di rumah sakit A, dan orang lain membuat penelitian dengan topik serupa di rumah sakit B. Jadi, dua orang ini memiliki sistem yang sama, tapi rumah sakitnya yang berbeda. Meskipun objek penelitiannya berbeda, yang satu di rumah sakit A, satu di rumah sakit B, belum tentu penelitian kedua menawarkan adanya kebaruan dibanding penelitian pertama. Karena bisa jadi keduanya menggunakan metode pengembangan sistem informasi yang sama, hanya berbeda objek. Tapi ini sudah masuk perbedaan atau keaslian penelitian. Meskipun objeknya itu berbeda, meskipun yang hanya berbeda adalah objeknya atau tempat lokasinya, itu sudah bisa disebut sebagai keaslian penelitian. Namun, yang paling bagus adalah ini. Di sisi lain, ada orang ketiga juga melakukan penelitian di rumah sakit A, tapi dia menggunakan metode yang berbeda dengan orang pertama. Jadi objeknya sama, tapi dia pakai metode yang berbeda. Disertai dengan argumentasi kenapa dia menggunakan metode tersebut. Nah, ini untuk perbedaan penelitian ini, yang ketiga ini lebih bagus. Justru peneliti ketiga mempunyai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian pertama atau peneliti kedua. Jadi kalau sekarang itu perbedaan penelitian itu bagus ketika metodenya berbeda. Objeknya sama tapi metodenya yang berbeda itu lebih bagus. Tapi kalau teman-teman memang nanti hanya bisa menemukan objeknya saja yang berbeda, metode penelitiannya sama ya nggak apa-apa. Itu juga sudah masuk dalam kebaruan penelitian. Oke, ini kesenjangan penelitian ini sama dengan keaslian penelitian. Jadi kesenjangan penelitian ini juga ini dengan melakukan kajian pustaka kita akan menemukan kesenjangan penelitian atau research gap yang akan membawa keaslian penelitian. Jadi salah satu cara mencari keaslian penelitian adalah dengan mengkaji kajian pustaka. Pokoknya ya artikel-artikel atau penelitian terdahulu itu kita bandingkan apa saja yang berbeda. Itu arti dari keaslian penelitian. Beberapa kategori kesenjangan penelitian. Nah, ini ada yang kesenjangan bukti, ini boleh. Kesenjangan metodologi boleh, kesenjangan empiris boleh, teoritis boleh, populasi boleh. Jadi, apapun yang membedakan itu teman-teman bisa ceritakan di latar belakang untuk menjelaskan keaslian penelitian. Makanya teman-teman ketika mencari artikel atau penelitian terdahulu, itu wajib dibaca. Tidak bisa kita cuma dapat judulnya, udah selesai, tapi itu wajib dibaca. Nah, atau di sini disarankan kita bisa punya alat bantu untuk menunjukkan keaslian penelitian. Bisa menggunakan, ini salah satunya ya, bisa menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Terserah ya teman-teman, ini cuma saran. Sesuai dengan namanya, maka diagram tulang ikan terdiri atas dua bagian. Ada duri-duri ikan pada badan dan bagian kepala. Di mana diagram tulang ikan itu menunjukkan sebab efek. Untuk duri-duri itu menggambarkan sebabnya, efek itu digambarkan sebagai kepala ikan.
Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini jadi efeknya itu di bagian kepalanya, ini sebab-sebabnya apa saja sehingga terjadi ini. Oke, contoh. Dia mau mengetahui perilaku belanja daring. Ini efeknya ya, efeknya perilaku belanja daring itu disebabkan oleh ini, minat belanja secara daring, ada kualitas situs belanja daring, pengalaman berinternet maupun model pencarian informasi. Nah, di sini Kavanagh, DKK, Da Costa, Stevenson, Chen, Conrad ini semua adalah teori-teori tentang minat belanja. Wan, Husing, Nielsen, Muller ini teori-teori tentang kualitas situs belanja daring. Jadi kita itu bercerita di latar belakang wajib ada sumber referensi. Jadi kita tidak bisa membuat pernyataan begitu saja, tapi wajib ada sumber referensinya. Jadi penulisan ilmiah itu wajib setiap paragraf itu minimal ada satu atau dua referensi yang teman-teman cantumkan. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman wajib mencari referensi sebanyak mungkin untuk bisa dimasukkan di latar belakang. Nah, kalau research gap atau keaslian penelitian sudah ditemukan, baru bisa ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di latar belakang ini secara umum, secara gampangnya adalah dia adalah menjawab rumusan masalah. Jadi secara sederhana tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Jadi ketika rumusan masalahnya dua, maka tujuan penelitian juga harus dua. Kalau rumusan masalahnya satu, maka tujuan penelitian juga hanya boleh satu. Jadi gitu. Jadi jangan rumusan masalahnya bagaimana perilaku belanja dalam sebulan ke depan. Tapi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bla bla bla. Yang kedua untuk mengetahui ini. Yang ketiga. Nah, pada rumusan masalahnya hanya satu, tapi tujuan penelitiannya kok tiga. Nggak bisa ya. Jadi di bab satu itu, kalau rumusan masalahnya itu dua, maka tujuan penelitian juga hanya dua. Kalau rumusan masalahnya itu hanya satu, maka tujuan penelitian juga hanya boleh satu. Seperti itu. Jadi jangan berbeda. Di mana tujuan penelitian itu biasanya hanya kopas rumusan masalah. Rumusan masalah bentuknya kalimat tanya, tujuan penelitian berupa pernyataan. Misalkan rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh variabel A terhadap variabel B? Nah, tujuan penelitiannya berarti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel A terhadap variabel B. Udah gitu aja. Jangan jangan dicari-cari lagi karena rumusan masalahnya hanya satu. Jadi sinkronkan dengan rumusan masalah. Nah, yang terakhir di bab satu itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini biasanya penulisannya ini ya teman-teman banyak baca saja karena berbeda-beda dan ini jarang dipertanyakan biasanya di proposal penelitian. Manfaat penelitian adalah pernyataan tentang pengaruh positif apa dampaknya dari hasil penelitian yang teman-teman lakukan, baik dampak secara individu, sekelompok individu atau sebuah organisasi. Berikut diberikan contoh manfaat penelitian. Dengan dibangunnya sistem pendaftaran daring, penggunaan kertas bisa dikurangi. Ini ke masalah yang pembangunan sistem di rumah sakit ya. Oh, ternyata dia bilang manfaat untuk rumah sakit adalah ini penggunaan kertas bisa dikurangi. Terus dengan diketahuinya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mahasiswa, institusi bisa mengambil langkah yang sesuai untuk mempertahankan keduanya. Ini penelitian dengan judul lain, manfaatnya terhadap institusi. Jadi di manfaat penelitian itu kadang ada subbab-subbabnya, ada manfaat untuk peneliti, ada manfaat untuk individu, atau ada manfaat untuk organisasinya seperti apa.
Oke. Oke, saya jelaskan kembali terakhir di sini. Jadi yang teman-teman harus lakukan di tugas satu adalah ini ya, membuat judul penelitian. Bagaimana cara membuat judul penelitian? Itu teman-teman wajib identifikasi masalah dulu. Masalah apa yang akan teman-teman angkat. Nah, ketika masalahnya sudah jelas, baru bisa teman-teman kira-kira judulnya apa. Nah, nanti di tugas satu itu teman-teman akan mengerjakan ini bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, sebelum masuk ke latar belakang sampai manfaat, setelah menuliskan judul, teman-teman cari dulu yang namanya studi literatur. Studi literaturnya apa? Studi literatur tadi adalah mencari penelitian terdahulu. Nah, carilah minimal tiga. Sebisa mungkin cari minimal tiga penelitian terdahulu yang relevan. Jadi teman-teman baca aja dulu nih tiga penelitian yang relevan ini. Dia gimana sih cara ngerjainnya? Dia metodenya apa sih yang dipakai, jenis penelitiannya apa sih, kuantitatif atau kualitatif. Nah, itu teman-teman harus jelas dulu. Misalkan judul penelitian, misalkan ya pengaruh pengaruh sistem apa ya? Pengaruh sistem m-banking terhadap pembelian 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 baju di mall XYZ misalkan. Nah, teman-teman misalkan mau mencari pengaruh sistem pembayaran m-banking terhadap pembelian baju di mall XYZ. Nah, ini kalau judulnya tentang ini nggak bisa kita buat latar belakang langsung, tapi kita wajib cari dulu. Ada nggak sih orang-orang yang sudah mengerjakan judul seperti ini? Nggak harus persis sama. Misalkan kita hanya mau mencari tentang sistem m-bankingnya saja. Mungkin dia terhadap pembelian celana, atau mungkin dia terhadap pembelian makanan. Nah, nggak apa-apa. Nggak harus sama persis, tapi kalau dapat sama persis ya nggak apa-apa juga. Intinya kan nanti yang berbeda adalah di objeknya. Setelah teman-teman cari penelitian terdahulunya, minimal tiga, kita baca. Ketika kita baca itu, kita harusnya sadar, oh cara ngerjakannya itu nanti pakai metode ini. Oh jenis penelitiannya itu kuantitatif atau kualitatif, dan seterusnya. Kita juga bisa baca latar belakang atau penulisannya seperti apa. Kalau kita sudah belajar tentang penelitian terdahulunya, baru teman-teman bisa sedikit-sedikit menulis latar belakang. Nah, di latar belakang itu kan kita tadi yang pertama adalah mengetahui masalahnya apa. Tapi penulisan latar belakang itu kita harus berangkat dari teori. Jadi di paragraf pertama itu jelaskan teori-teori yang sesuai judul. Kalau di sini, kalau di judul yang saya buat, pengaruh sistem m-banking terhadap pembelian baju, berarti teori yang akan saya munculkan adalah tentang teori sistem m-banking. Nanti ada juga teori tentang pembelian baju. Nah, seperti itu. Jadi, karena di sini saya ada variabel sistem m-banking, ada variabel pembelian baju. Ini yang harus saya munculkan. Apa hubungannya antara sistem m-banking dengan pembelian baju? Jadi, saya harus cari teori. Nah, yang saya katakan tadi, dalam menulis latar belakang wajib ada referensi. Jadi, jangan kita tulis misalkan sistem m-banking adalah suatu alat, nah, titik-titik-titik misalkan. Udah gini doang. Ini nggak bisa ya. Wajib ada referensinya dari siapa? Misalkan dari Budi tahun 2024. Nah, jadi ternyata kita sudah baca artikel orang atau skripsi orang yang menyatakan bahwa di artikelnya menuliskan sistem m-banking adalah suatu alat apa-apa-apa. Jadi nggak bisa kita menuliskan udah nggak ada sama sekali referensinya. Jadi wajib penulisan karya ilmiah itu ada referensinya.
terutama di latar belakang. Jadi yang ada referensinya itu di latar belakang ya. Pada saat penulisan teori-teori itu wajib ada referensinya. Nah, jadi teman-teman akan menuliskan teori-teori dari judul yang teman-teman angkat. Nggak usah, nggak usah munculkan teori yang nggak ada di judul. Ini kan hanya sistem M-banking sama pembelian baju. Terus muncul kita sistem kiris. Ini kan nggak masuk nantinya. Atau enggak kita munculkan makanan. Nah ini nggak masuk. Jadi masukkan teori-teori yang hanya ada di judul. Oke, setelah teori itu selesai, baru teman-teman masuk paragraf baru itu di penelitian terdahulu. Jadi jelaskan tiga penelitian yang sudah teman-teman dapat, jelaskan secara singkat di sini. Hasil-hasil penelitiannya apa? Perbedaan dengan penelitian teman-teman apa? Nah, itu dijelaskan di sini. Terakhir, itu menjelaskan identifikasi masalah yang teman-teman sudah dapat di awal. Jadi apa sih masalahnya? Itu ditaruh di akhir. Sehingga kita nanti melihat proposal itu, oh ternyata permasalahannya ini yang diangkat. Kok bisa dia munculkan judul ini karena ini toh permasalahannya. Nah itu nanti akan kita temukan di paragraf terakhir. Jadi ini harus detail aja nggak apa-apa, spesifik aja nggak apa-apa. Seperti itu. Nah buatlah latar belakang itu paling enggak dia 2 sampai 3 halaman. Jangan 1 halaman saja. Itu nggak masuk ceritanya. Jadi latar belakang tuh minimal 2 sampai 3 halaman. Jadi nggak bisa dia 1 halaman itu selesai sampai landasan empiris nggak bisa. Jadi kita menulis latar belakang itu teorinya harus cukup banyak. Nah, nanti teman-teman harus bisa menghubungkan paragraf per paragraf. Kalau sudah selesai latar belakang, baru ada subbab rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini misalkan tadi di judul saya kan apa pengaruh sistem M-banking terhadap pembelian baju. Jadi saya mau rumusan masalahnya apakah ada pengaruh sistem M-banking terhadap pembelian baju misalkan. Karena rumusan masalahnya hanya satu misalkan. Jadi tujuan penelitian juga hanya boleh satu ya, nggak boleh 2 atau lebih. Jadi tinggal ini untuk mengetahui pengaruh. Nah ini tinggal kopas saja. Jadi tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Jangan rumusan masalahnya 2, tujuannya satu. Jangan rumusan masalahnya satu, tujuannya 2. Jadi dia harus sama. Gitu. Nah, di manfaat, nah ini biasanya tadi yang per subbab. Misalkan ini untuk peneliti sebagai apa gitu misalkan manfaatnya. Terus ada juga untuk organisasi, misalkan untuk sekolah, misalkan kalau penelitiannya di sekolah sebagai apa. Nah, terserah teman-teman kalau manfaat ini sekiranya teman-teman nanti dampak penelitian teman-teman tuh akan mengarah atau berdampak ke siapa saja itu bisa dijelaskan di situ. Nah, itu jadi di bab 1 pendahuluan ini sebisa mungkin buatlah ini 3 sampai 4 halaman. Jadi biasanya kalau kemarin 1 halaman itu biasanya akan revisi. Jadi pengumpulan tugas ini enggak teman-teman kumpulkan terus akan nilainya nilai akhir ya. Jadi akan ada revisi, revisi, revisi. Nah tergantung teman-teman nanti ngerevisi atau tidak. Jadi kalau teman-teman revisi akan diperbaiki lagi nilainya. Jadi kita akan merevisi setiap pengumpulan tugas teman-teman dari tugas 1 sampai tugas 4. Seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan terkait sesi kita pada hari ini di tugas 1. Ada yang mau ditanyakan? Ibu. Permisi saya baca ini ya. Izin bertanya untuk penelitiannya bebas. Misal kenapa ada orang ingin mengubah hutan lindung jadi ladang sawit gitu boleh dan minimal maksimal berapa halaman. Oke, jadi untuk
penelitiannya bebas, teman-teman semua mau kualitatif atau kuantitatif dibebaskan, topiknya juga bebas, tapi sebisa mungkin yang teman-teman kuasai terkait topik yang mau teman-teman ambil seperti apa, supaya penulisan latar belakang atau perumusan masalah juga lebih mudah ketika kita menyukai yang teman-teman mau teliti seperti itu. Oke, terkait tugas satu ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi untuk pengumpulannya itu di sistem ya, teman-teman semua ya. Jadi setiap di sistem, komentar perbaikannya juga ada di sistem. Jadi nanti teman-teman bisa baca di sistem terkait apa yang harus diperbaiki atau sudah cukup diperbaiki. Jadi di tugas satu hanya sampai di bab satu pendahuluan. Nanti tugas berikutnya baru di bab 2 dan terakhir adalah bab 3. Seperti itu. Maksimal berapa halaman? Maksimal tadi 3 sampai 4 halaman sebisa mungkin. Kalau satu halaman itu harusnya nggak tergambar secara jelas ya. Masalahnya apa, teorinya apa, penelitian terdahulunya apa juga nggak tergambar. Biasanya memang 3 sampai 4 halaman. Sudah sampai manfaat penelitian. Oke, jadi untuk skripsi dibagi jadi tugas satu 2 3 4 sesuai penjelasan. Iya benar, jadi untuk yang tugas yang pertama hanya tugas satu, yaitu mengumpulkan bab satu pendahuluan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, iya baik sama-sama. Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jika masih ada yang belum dipahami, bisa melalui lewat chat. Ini apa? Maaf Pak, untuk tugas satu itu deadline 2 minggu, berarti hanya 2 minggu kesempatan untuk tugas satu. Iya benar, hanya 2 minggu untuk pengumpulan tugas satu sesuai yang ada di LMS. Walaupun nanti kadang di LMS itu kalau di kemarin ya, mungkin karena ada gempa di Aceh, jadi semua tugas itu perpanjangan ternyata. Awalnya 2 minggu ternyata bisa sampai akhir gitu. Mau dari tugas satu sampai tugas 4. Nah, nggak tahu ya kalau sistem sekarang apakah akan ada perpanjangan lagi, tapi sebisa mungkin ikutin saja yang ada dulu maksimal di 2 minggu. Seperti itu. Izin bertanya untuk daftar isi boleh dibuat di akhir apa gimana Pak? Untuk daftar isi sebenarnya boleh dibuat di awal, namun yang paling penting itu sekarang adalah di latar belakang dulu jelas atau tidaknya. Kalau daftar isi kan tinggal di heading satu saja nanti bisa otomatis itu mudah saja gitu. Yang paling penting sekarang adalah di latar belakang sampai rumusan masalah. Tapi kalau nanti mau dibuat pas pengumpulan ada daftar isinya juga boleh. Seperti itu. Untuk revisi nanti apa diperpanjang juga lebih dari jadwal 2 minggu. Nah, kalau untuk revisi biasanya itu 2 minggu itu adalah target pengumpulannya. Namun untuk revisi sepertinya akan berbeda waktunya. Seperti itu. Jadi, tapi kalau teman-teman cepat upload, nanti teman-teman bisa juga dapat revisi. Nanti saya lihat juga lebih cepat terkait apa yang harus diperbaiki atau sudah cukup. Ada lagi mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan buat pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Nanti bisa dilanjutkan di chat WA saja atau di sistem juga bisa kalau masih ada yang belum dipahami terkait tugas satu.
Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.